Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, ini kita di depan kita ada salah satu bahan lagi ya. Namanya beringin ya, beringin Benjamin ya, yang berbatang putih ya. Soalnya beringin ini macam-macam ya, ada jenis yang iprik, nah, ada juga yang Benjamin. Nah, kalau ini bentuknya Benjamin ya. Dan ini kita menggunakan gaya yang formal aja ya, yang biasa aja. Ini akar ya, kalau kita lihat lah bentuknya seperti ini rencana kita mau kita buat alur ya, alur gerakan ya. Kenapa? Karena jenis beringin ini ya, seperti yang kita ketahui bersama, jenis beringin ini pasti memiliki batang yang seperti ini ya, kecuali dia dibentuk mulai dari kecil ya, sudah kita kawat, kita bentuk ya, dia sudah pasti dia punya alur yang lumayan bagus ya. Tapi kalau itu dongkelan ya, seperti ini kan dongkelan ya, dongkelan. Jadi ini tumbuhnya di dinding, jadi dia saat kita ambil ya memang bentuknya seperti ini sudah ya. Ini dulu ya, kalau kita review lagi ya, ya cuma batang apa, cuma nempel ya di apa, pondasi, tapi dia miring. Udah saya ambil, habis itu dengan gaya yang seperti ini, monoton saja ya. Nah, cuma yang saya sukanya ini ya, dia memang sih bentuknya biasa ya, cuma dari segi gimana ya, dari segi bentuk itu kelihatan apa ya, seperti elegan ya, walaupun bentuknya biasa, cuma ya kayaknya gagah gitu nah, dengan akar yang seperti ini ya. Jadi untuk menambah lagi ya, kalau bentuknya cuma seperti ini ya, terus ini rimbun ya, ya seperti itu aja. Jadi kesannya ya, kalau kita sebagai pedagang ya, kalau kita menjual yang seperti ini, kesannya ya apa adanya itu kan. Ini supaya terlihat ya, ya lumayan lah, supaya orang bisa mengingat ya. Jadi kita bentuk alur ya, alur. Jadi maksud saya, nanti kita akan bikin alur, kita lukai batangnya ya, kita punya ini. Nah, ini bisa kita gunakan cutter ya, bisa cutter atau ya benda pisau atau apa, pokoknya sejenis seperti inilah, atau juga pakai pahat ya. Cuma kalau bentuknya seperti ini, bentar ya. Oke, kita kembali lagi ya. Kalau bentuknya seperti ini ya, kita menggunakan untuk membentuk alur, memang sini bagus ya, ini mudah. Jadi tinggal kita menggores saja sudah bagus. Habis itu lukanya juga ya, lumayan lah, bekas lukanya itu kelihatan sekali. Cuma di sini ya, untuk pertama kali ya, biasanya saya ya, ini kan ya macam-macam ya pengalaman orang ya, bagaimana bagusnya. Cuma saya biasanya menggunakan alurnya dulu ya, kita menggunakan alur. Kalau sudah alurnya terbentuk ya, habis itu dan kita nyatakan dia itu baik-baik saja dengan lukaan kita itu ya, alur garisan itu, baru nanti ya kira-kira 2 minggu ya, baru kita perbesar lagi menggunakan ini. Dalam artian begini ya, alur ini ya, goresan ini nanti itu sebagai acuan untuk kita melakukan pelukaan yang lebih lebar. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kenapa-kenapa terhadap pohon ini ya kan. Kalau kita langsung menggunakan yang besar, takutnya nanti pohonnya ini tidak tahan dengan luka yang kita buat. Jadi takutnya nanti dia malah game over ya, malah mati nanti ya. Jadi untuk pertama kali kita harus menggunakan ini aja dulu, untuk mengurangi resiko ya, Oke, jadi kita mulai dari sini aja ya. Ini kan sudah saya bentuk ya, itu terserah aja bentuknya seperti apa ya. Yang jelas usahakan ya, semakin bagus garisannya, nanti kedepannya nanti akan kita perbesar juga nanti. Yang penting kita bisa memperkirakannya aja ya.
Ini yang susahnya kadang itu ya. Oke, seperti ini saja. Kita cuma cukup membentuk alurnya ya. Biasanya sih kalaunya saya sih, kalaunya bikin alur ini biasanya saya cukup lumayan dalam ya, melakukan tekanannya itu, tekanan alurnya, tekanan pisaunya supaya lebih supaya ada bekas ini nggak hilang. Jadi saya agak dalam, jadi dia membuka seperti itu. Oke, 2. Terserah aja seberapa banyak ya, yang pasti kita harus mengamati ya di mana letak tunasnya ini nanti, kemana ya. Oke, tadi sudah 2. Ini sebenarnya kenapa dilakukan seperti ini? Nah, ini sebenarnya supaya tidak supaya tidak terlalu polos seperti itu ya. Karena nggak bagus juga terlalu polos itu. Nah, kita buat lagi di sininya ya. Oke. Kalaunya kita kadang ya, kalaunya kita lagi membuat bonsai, memang sih kalaunya awal memang seperti inilah bentuknya, biasa-biasa aja masih, cuma lambat laun kan kita berproses ya. Kita besarkan dulu akarnya dulu, nah seperti itu baru kita bermain lagi. Lama-lama nanti dia akan cantik sendiri juga ya. Yang penting kita kerjakan aja dulu seperti apa maunya, pohonnya juga seperti apa. Nah itu, ini yang kecilnya juga ya. Cuma ya usahakan ya kalaunya kita membentuk goresan gini, usahakan sebenarnya sampai ranting ini ya. Di saat untuk ranting ini nanti ya, ini kan polos ya, ranting cabang ya. Setelah kita nanti ini sudah selesai ya, 2 minggu kemudian kan ini lukanya tertutup ya. Jadi pas kita melukai dengan menggunakan ini nanti pakai pahat ini kan besar ini lukanya, lalu ranting ini cabang ini baru kita gores pakai ini. Jadi secara keseluruhan yang kita tidak gores kecuali ranting ya, ranting misalnya seperti ini ya. Nah ini kan sudah hitungannya ranting ya. Kalau nya kecil ini nggak usah lah, soalnya nggak terlalu ketara ya. Tapi kalau nya batang utama ya, batang seperti ini sama cabang, nah itu perlu kita lakukan pakai ini. Cuma itu nanti ya prosesnya, soalnya kan dalam penyayatan ini ada beberapa proses ya. Pertama kita bikin dulu seperti ini, baru kita luka yang besar, lalu untuk cabangnya baru kita pakai ini. Jadi berturut-turut ya. Nah seperti itu. Cuma gampang aja ya. Kalaunya ada yang berpendapat lain atau ada pengalaman yang lain, bisa aja nanti ditulis di kolom komentar ya. Soalnya kita di sini bukan monoton bahwa ini adalah suatu gimana ya, ibaratnya bukan dari saya aja, juga macam-macam ya. Kita saling berbagi di sini ya, saling berbagi ilmu. Jadi siapapun boleh berkomentar dan memberikan pendapatnya ya. Ya silakan aja tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi kita sama-sama di sini. Nah, channel ini adalah channel dimana kita saling
belajar ya. Oke. Kalau ini pernah dulu ya, bahkan walaupun dia jenis beringin ya, dulu saya ini langsung saya luka dengan luka yang besar. Cuma ya itu tadi, mungkin pohonnya belum gimana gitu, akhirnya ya mati ya, langsung dilukai besar ya. Loh, ini tidak terlalu nampak ya, cuma tak apa-apalah. Oke, kayaknya nih kalau yang satu lagi kayaknya tahan ini ya, kita lukai. Cuma saya ragu-ragu ini ya. Oke. Nah, yang jadi masalah kadang kalau kita melakukan ini ya, pelukaan ya, usahakan ya semuanya kita bikin seperti itu ya. Jadi ya terpaksa juga ya, akarnya juga ya harus kita seperti itu kan ya. Jadi nanti sama ya, jangan sampai nanti ada yang ada yang enggak, kan kurang pas juga. Jadi ya ini kan akar ya, akar yang ya bekas, namanya dia di dinding kemarin, di dinding apa ya, dinding pondasi ya, pondasi rumah. Jadi tumbuhnya di situ, lalu saya ambil, makanya nih akarnya ya, akar yang timbul. Nah, itu tergantung kreativitas kita aja lagi ya, dan juga pengalaman. Yang jelas kalau saya caranya seperti itu. Nah, ini yang kayaknya agak kosong nih, udah saya agak beri aja lah. Kalau agak kosong tuh gimana ya, kurang enak dilihat kayaknya. Kalau itu agak renggang ya. Cuma nanti kalau dia sudah misalnya kan banyak ya, kita lakukan penyayatan ya, habis itu banyak ya kelihatan goresannya nanti. Jadi kita enak juga nanti bagian mana yang akan kita perbesar ya, kita perbesarkan lukanya. Enak kita milihnya, yang mana yang kita biarkan, yang mana kita perbesar, enak. Oke. Ini ya, oke. Kalau saya kasih dekat ya. Nah, jadi kurang fokus ternyata HP ini. Cuma ya seperti ini ya. Nah, ini kan ada garisnya ya. Oke, jadi sampai di situ dulu lagi ya. Semoga video ini bermanfaat juga. Nanti kita akan review lagi kelanjutannya ya, kita step by step. Cuma habis ini ya, namanya ini musim agak panasnya sekarang ya. Saya lihat seminggu ini panasnya terlalu menyengat ya. Jadi habis ini baru kita rendam ya, rendam pot ini ke dalam air ya. Soalnya ini juga akarnya sudah saya potong ya. Ini sekalian tadi saya bersihkan. Jadi ya saya pruning juga ini tadi supaya enak saya membuat garisannya. Jadi seperti itu dulu. Apabila ada saran atau pendapat lain ya, atau ya apapun itu, atau pertanyaannya, silahkan tulis di kolom komentar. Juga jangan lupa tanda like nya spot ini dan juga subscribe nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.